1, 2, 3, come on! Selamat siang, perkenalkan nama saya Gloria Caroline Sembiring, NIM 19051133791. Saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat kelas 2B Universitas Riau. Di sini saya akan menyampaikan berita atau informasi mengenai media dan kekerasan untuk memenuhi UAS mata kuliah komunikasi sosial. Yang terhormat dosen pengampu komunikasi sosial Ibu Ria Rizkia. Baiklah, saya akan memulai memberitakan atau menyampaikan informasi mengenai kasus media dan kekerasan. Media cetak dan elektronik telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia melalui perannya dalam pembentukan karakter masyarakat. Ada korelasi positif antara peran media dan pendidikan masyarakat. Media menjembatani kebijakan pemerintah dengan masyarakat dan pelaku pendidikan yang berada di kota hingga pelosok desa. Selain itu, media cetak dan elektronik saat ini juga dapat berperan sebagai wadah untuk belajar. Ada program belajar interaktif yang dapat kita lihat di televisi edukasi Pusat Teknologi dan Komunikasi berbasis pengetahuan. Salah satu contohnya itu seperti BBC Learning English, National Geographic, dan sebagainya. Ini semua dapat menjadi contoh bahwa media berperan strategis dalam mencerdaskan bangsa. Media cetak dan elektronik banyak menyediakan berita yang tidak lagi hanya bersifat informatif dan bermanfaat secara kejurnalistikan, namun disesuaikan dengan kebutuhan pasar pemirsa atau pembacanya. Nah, bagaimana dengan perilaku anak yang dipengaruhi oleh media yang sering dilihat atau ditonton mereka? Apakah ada kekerasan yang terjadi? Kekerasan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang mendasar diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa adanya persetujuan. Kekerasan tidak hanya dapat berbentuk fisik, namun bisa berupa tekanan secara psikologis yang secara mental dapat menghancurkan pribadi seseorang. Pemuatan berita tentang kekerasan yang tanpa kendali akan memberikan dampak membahayakan di kemudian hari, khususnya pada konsumen yang berada di rentang usia anak-anak hingga remaja. Paparan informasi tentang kekerasan dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku anak tentang tindakan kekerasan. Berdasarkan hasil survei Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia pada tahun 2012, televisi merupakan jenis media yang banyak dikonsumsi oleh anak, bahkan pada usia yang terlalu dini dengan rata-rata anak usia sekolah dasar menonton televisi antara 30 sampai dengan 35 jam setiap minggu. Nah, lalu bagaimana peran orang tua menanggapi kasus seperti ini? Pada banyak kasus yang dapat kita lihat, saya akan mengambil contoh kasus yang saya lihat dari situs merdeka.com, di mana seorang bocah berinisial R yang berusia 8 tahun menganiaya temannya hingga tewas akibat dampak kekerasan sinetron di TV. Kejadian ini berlangsung di Jakarta. Kronologinya dilakukan di lingkungan sekolah pada saat kegiatan mewarnai. Nah, pada saat kegiatan ini, bocah yang berinisial R berusia 8 tahun menganiaya korban di mana mereka terlibat perkelahian dan pelaku yang berinisial R melukai korban di bagian kepala. Hingga pada saat dibawa ke rumah sakit, korban pun meninggal dunia. R melakukan tindakan kriminal tersebut karena banyaknya sinetron atau film yang selalu menayangkan kekerasan, mengejek, memaki, membuli. Nah, itu semua menjadi bagian perilaku dari anak Indonesia, khususnya pelaku yang menganiaya korban tadi
yang berinisial R. Menurut perwakilan Asosiasi Psikologis dan Forensik, Cassandro Putranto mengatakan peristiwa tewasnya bocah itu karena teknologi dunia yang semakin maju ditambah maraknya kekerasan yang sering ditayangkan kepada publik termasuk anak di bawah umur. Dia mengatakan peran orang tua sangat penting guna menjaga kestabilan emosi anak dalam tumbuh kembangnya. Nah, dalam kasus ini, kita dapat lihat bahwa orang tua menjadikan media sebagai solusi bagi penyaluran karakter anak yang kritis dan ingin tahu akan banyak hal. Anak akan dibiarkan bebas berinteraksi dengan media tanpa pengawasan dan intensitas yang dikendalikan oleh orang tua. Anak juga dibiarkan mencari sendiri jawaban tentang banyak hal yang ingin anak ketahui dari media tanpa adanya bimbingan dan arahan dari orang tuanya. Anak akan mencari tahu itu bagaimanapun caranya, mereka akan mencari tahu jawabannya. Seperti dari manapun itu sumbernya, mereka akan mencari tahu agar rasa ingin tahu mereka itu terpenuhi secara keilmuan. Nah, di sini juga peran orang tua dalam memberikan informasi dan penanaman nilai-nilai sosial dan pendidikan harus semakin ditingkatkan dan jangan sampai nilai-nilai ini digantikan oleh media. Menurut penelitian Kaiser Family Foundation pada tahun 2010 mengenai dampak media terhadap anak, itu menunjukkan bahwa perilaku orang tua dalam membatasi anaknya menonton televisi dinilai efektif membentuk perilaku anak agar tidak terpengaruh oleh paparan efek buruk dari media. Sedini mungkin seorang anak harus diberikan kesadaran bahwa lingkungan dan interaksi sosial itu lebih mempengaruhi dan membawa dampak yang positif dan tentunya baik bagi pertumbuhan anak. Nah, dari informasi yang saya sampaikan, dari pemberitaan yang saya sampaikan, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai kekerasan dalam berita kajian media bagi anak. Nah, dari kasus yang telah saya sampaikan ini, saya akan memberikan sedikit saran atau solusi atau langkah-langkah untuk mengatasi kasus kekerasan pada media, yaitu yang pertama, membiasakan anak berinteraksi dengan media dalam mencari informasi. Mereka dengan bimbingan dari orang tua menggunakan media untuk mencari referensi tugas sekolah dan memperluas pengetahuan agar anak-anak mengerti fungsi media dan anak-anak merasa membutuhkan media sebagai sarana informasi. Yang kedua, mengoptimalkan peran orang tua dalam mendampingi anak berinteraksi dengan media dan melakukan pemilahan dan pemilihan media agar anak-anak bisa mendapatkan konten media yang tepat dengan kebutuhan usianya. Sekian informasi mengenai media dan kekerasan yang dapat saya sampaikan serta solusi yang dapat saya sampaikan juga. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan atau kesalahan dalam penyampaian berita, saya mohon maaf. Selamat pagi dan